Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Aisar Syuruh Alamatil Ajurumiyah yang dikarang oleh Dr. Abdul Aziz Al-Harbi hafizallahu taala, dan kita sampai ke pembahasan al-bina'u, ya, tentang al-bina'. Jadi kalau sebelumnya kita sudah bahas al-i'rab, sekarang kita bahas lawannya al-i'rab, yaitu al-bina. Qala musannif, ya, telah berkata musannif yaitu Abu Muhammad, idza kana al-i'rabu taghayyura awakhiril kalimi min ajli al-awamil ad-dakhilati alayhi fal bina'u muqabilun lahu, ya. Kalau, ya, i'rab itu adalah, ya, berubahnya keadaan akhir suatu kata dikarenakan amil atau faktor yang masuk kepadanya, maka bina itu lawannya. Wa qad tuni ma'rifatu ahadil mutaqabilaini an ma'rifatil akhari, ya. Dan terkadang, ya, cukuplah kita mengenal salah satu dari dua hal yang bertentangan dengan mengenal salah satunya. Ya, artinya karena kita tahu bahwasanya i'rab itu berubahnya akhir suatu kata karena perbedaan amil yang masuk atasnya, maka untuk mengetahui lawannya, ya, cukup dengan mengetahui i'rab. Artinya kalau i'rab itu berubah-ubah, maka bina itu tidak berubah-ubah, ya. Walihada nastati'u an naqula, ya, karena ini kita boleh mengatakan al-bina'u luzumu akhiril kalimati halatan wahidatan wa adamu ta'assurihi bil awamilid dakhilati alaihi, ya. Jadi kalau bina itu artinya tetapnya keadaan akhir suatu kata, ya, pada satu keadaan dan ketiadaan, ya, pengaruhnya, ya, dengan amil yang masuk atasnya kepadanya. Jadi kalau i'rab tuh dia keadaannya berubah-ubah tergantung amil yang masuk kepadanya. Tapi kalau bina, apapun yang masuk kepadanya itu tidak akan memberikan pengaruh kepadanya. Tetap aja seperti itu. Misalu dzalika haula'i. Contohnya adalah haula. Ini isim isyarah jamak, ya. Kalau hada dan hadini mufrad, jamaknya adalah haula'i. Lafdzun mabniun akhiruhu maksurun. Ya, haula ini lafaz mabni yang akhirnya itu dikasrohkan abadan, selama-lamanya, ya. La yata'assaru akhiruhu bi ayyi amilin dakhala alaihi mahma kana dzalikal amilu. Yang tidak terpengaruh akhir katanya, yaitu hamzanya ini tidak terpengaruh dengan apapun, bi ayyi amilin dakhala alaihi, dengan amil apapun yang masuk kepadanya. Apapun, ya, amil tersebut, ya. Jadi kalau yang namanya mabni, apapun amil yang masuk atasnya, dia tidak terpengaruh sama sekali. Fataqulu jaa haula'i wa akramtu haula'i wa ajabtu min haula'i. Maka kamu katakan jaa haula'i. Lihat di sini, ini kan sebagai fa'il, harusnya marfu. Tapi karena dia mabni enggak kelihatan, tetap kita katakan jaa haula'i, telah datang mereka. Wa akramtu haula'i, dan saya muliakan mereka. Lihat, ini mansub, ya, karena maf'ul bih, tapi tetap haula'i. Wa ajabtu min haula'i, dan saya takjub, ya, kepada mereka. Ini juga sama, ada huruf jar di situ min, tetap dibaca haula'i. Ini yang disebut sebagai mabni. Ya, kalau bisa dibilangnya maunya begini. Kalau mu'rab mau dirubah, ya, ada amil maka dia berubah. Tapi kalau mabni ada amil tetap aja begitu, ya. Wa misluhu hada wa hadhihi. Nah, dan contohnya yang lain adalah hada dan hadhihi. Wasairu asmail isyarati, dan seluruh isim isyarah, ya, seluruh isim isyarah itu hada, hadhihi, dzalika, tilka. Ya, kalau kita urutkan hada, ya,
hadani hadaini haula'i hadihi hatani hataini haula'i dzalika dzanika dzainika ulaika tilka tanika tainika ulaika. Ini seluruhnya adalah mabni kecuali yang musanna ya. Karena kalau yang musanna dia mu'rab ya. Kalau hada yang hadani dan hadaini lihat berubah kan? Hadani hadaini. Kemudian hadi yang hatani dan hataini ini mu'rab dia. Begitupun yang zalika maka versi musanna'nya zanika dan zainika ini mu'rab. Kemudian tilka tanika dan tainikanya ini mu'rab ya. Baik. Wa asmaul mausuli ya seluruh isim mausul ini semuanya mabni. Isim mausul contohnya alladzi, allati, man, ma. Ya, ini semuanya mabni. Kalau kita detailkan ya alladzi, alladzani, alladaini, alladzina, allati, allatani, allataini, allati atau allai. Nah, ini seluruhnya mabni. Wa jami'ud dhamairi dan seluruh dhamir-dhamir ya. Jadi seluruh dhamir juga mabni dari huwa sampai nahnu. Ya, ini mabni. Wa asmaul istifhami dan isim-isim istifham ini semuanya mabni. Isim istifham seperti kaifa, aina ya. Ini mabni. Kamata seperti kapan, wa aina di mana, wa kaifa bagaimana. Kulluha mabniyatun, semuanya adalah mabni. Nah, ini jangan terkecoh ya. Kalau mata, aina dan kaifa dia bukan huruf istifham tapi isim istifham. Dari sekian banyak ya adawatul istifham yang merupakan huruf ya itu sedikit ya. Kebanyakan adawatul istifham itu isim ya, makanya kita bagi isim istifham. Ya, adawatul istifham yang mabni adawatul istifham yang huruf contohnya sedikit, contohnya hal ya, hal dan a ya, hamzah. Wa akhiruha yalzamu halan wahidan ya. Dan akhir dari kata mata, aina, kaifa ya yalzamu halan wahidan ya. Ya tetap pada satu keadaan saja ya. Baik. Selanjutnya kita bahas yang terakhir aqsamul i'rabi ya. Aqsamul i'rabi. Naam. Aqsamul i'rabi bagian-bagian i'rab atau macam-macam i'rab. Qala al-Ajurrumi rahimahullahu taala wa aqsamuhu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun ya. Telah berkata Ibnu Ajurrum As-Sanhaji rahimahullahu taala wa aqsamuhu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Dan bagian atau macam-macam i'rab itu ada 4. Raf'un yang pertama rafa, wa nasbun yang kedua nasab, wa khafdun yang ketiga khafat, dan yang keempat jazmun. Tapi kita i'rab dulu seperti biasa. Wa di sini wa istinaf, kemudian aqsamu ini mubtada marfu tandanya dhammah, dan ha di sini ini dhamir mabni ala dhammah sebagai mudhaf ilaih. Kemudian arba'atun ini khabar mubtada marfu tanda rafanya adalah dhammah. Kemudian raf'un ini badal ya, badal dari arba'atun ya. Memang kalau di bahasa Arab waqsamu arba'atun yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, ini biasanya badal. Jadi raf'un ini adalah badal min arba'ah marfu tanda rafanya dhammah karena ya arba'atun marfu, maka karena badal tawabi itu ikut juga marfu. Wa nasbun wa huruf ataf, nasbun ma'tuf ke raf'un marfu tanda rafanya dhammah, wa khafdun sama ma'tuf ke raf'un marfu tanda rafanya dhammah. Begitu pula wa jazmun wa huruf ataf, jazmun ya ma'tuf ke raf'un dia marfu tanda rafanya adalah dhammah. Qala Abu Muhammad, berkata Abu Muhammad, al-i'rabu yakunu bir raf'i wa bin nasbi wa bil jarri wa bil jazmi wa kulluha ma'rufatun wa la hajata ila ta'rifiha wa sayati tafsilu dzalik. I'rab itu ya bisa dengan rafa, dengan nasab, dengan jar dan dengan jazm. Dan semuanya itu insyaallah dikenal ya, ma'rufah, sudah diketahui.
wala hajata ila ta'rifiha, dan tidak ada hajat untuk mengenalkannya. Wa sayati tafsiru dzalika, dan akan datang penjelasannya. Kita lihat catatan kakinya. Da'aba kasirun minasyurrahi 'ala al-inayati bi ta'rifatil istilahiyyati li kulli mustalahin bima la yusmin wa la yughni min ju'. Ya. Para pensyarah ya biasa, ya da'aba itu biasa ya, atau seringkali ya biasa memperhatikan masalah at-ta'rifat al-istilahiyah, ya, mendefinisikan istilah-istilah bagi setiap mustalah bima la yusmin wa la yughni min ju'. Ini ibarat ini dari Quran ya, yang tidak mengenyangkan orang yang lafar ya, maksudnya sekalipun dijelasin apa itu rafa, apa itu nasab, apa itu jar, apa itu jazm, ya kalau penjelasannya hanya secara istilah saja ini tidak cukup ya, karena pembahasan rafa, nasab, jar, dan jazm ini bukan soal apa itu rafa, nasab, dan jazm secara istilah saja, tapi apa maksudnya. Karena ketika kita bicara rafa, nasab, jar, jazm, kita tidak bicara tentang rafa yang artinya mengangkat, tentang jar yang artinya menarik, tentang nasab yang artinya tegak ya, tentang jazm yang artinya tetap ya. Tapi kita bicara soal istilah khusus ilmu nahwu. Bahkan istilah paling penting di ilmu nahwu itu adalah soal rafa, nasab, jar, dan jazm. Oleh karena itu menurut beliau kita nggak perlu menjelaskan apa itu rafa, apa itu nasab, apa itu jar, apa itu jazm secara istilah. Baik. Fa'arrafu fi hadzal babi ar-raf'u wan nasbu fa'arrafu fi hadzal babi ar-rafa wan nasba wal jarra wal jazma ta'rifatin la ta'ila tahtaha ya. Maka mereka mendefinisikan pada bab ini yang mereka memberikan pengenalan ya, atau definisi pada bab ini, definisi rafa, nasab, jar, jazm dengan definisi-definisi la ta'ila tahta yang tidak ada manfaatnya di bawahnya. Artinya kalau pemula di awal dijelasin rafa secara istilah apa, nasab secara istilah apa, jar secara istilah apa, jazm secara istilah apa, ini tidak banyak membantu ya, karena pembahasan rafa, nasab, jar, jazm ini panjang sekali ya. Kalau kita bahas rafa itu kan nanti ada istilah marfu'at, nasab ada istilah mansubat, jazm ada istilah majzumat, jar ada istilah majrurat, dan seterusnya. Jadi beliau nggak setuju kalau dijelaskan definisinya. Taib. Wa hadhil alfadul lati hiya ar-rafu wan nasbu wal jar wal jazmu la taquluha illa fil asma'i wal af'alil mu'rabah. Ya. Dan lafaz-lafaz ini yaitu rafa, nasab, jar, dan jazm, ya janganlah kamu sebut ia kecuali pada isim-isim dan fi'il-fi'il yang mu'rab ya. Wa ammal asma'ul mabniyatu fala taqulu fiha marfu'atun aw mansubatun aw majruratun aw majzumatun ya. Dan adapun isim-isim yang mabni, maka jangan kamu katakan dia itu marfu', mansub, majrur, dan majzum. Wa inna ma taqulu fiha mabniyatun 'ala dhammi awil fathi awil kasri awis sukuni. Hanya saja yang kau katakan adalah mabniyatun 'ala dhammi atau mabniyatun 'ala fathi, 'ala kasri atau 'ala sukuni. Ya, jadi kalau ada isim mabni menempati suatu kedudukan dalam kalimat, kita nggak boleh bilang isim mabni itu marfu, mansub, majrur, majzum, karena istilah marfu, mansub, majrur, dan majzum ini hanya pada isim-isim yang mu'rab. Ya, misalnya kalau kita mengatakan kalimat Zaidun talibun, kita katakan Zaidun mubtadaun marfu'un, talibun khabar mubtada'i marfu'un. Kenapa? Karena Zaidun dan talibun ini mu'rab ya. Tapi kalau mabni, misalnya huwa Zaidun, kita nggak bisa bilang huwa domirun marfu'un wa alamatu rafi'i, nggak bisa ya. Kalau dia mabni, kita katakan
Huwa dhamirun mabniun 'alal fathi, ya. Hada, ya, mabniun 'ala hada Zaidun. Kita katakan hada ini mubtada, tapi enggak boleh dibilang mubtadaun marfu, tapi hada mubtadaun mabniun 'ala sukuni. Ya kayak gitu ya. Jadi istilah marfu, mansub, majrur, majzum ini hanya dipakai ketika kita membahas isim-isim yang mu'rab. Kalau kita membahas isim-isim yang mabni, kita katakan mabniun 'ala apa? Dan satu catatan penting ya, kan kalau kita mengi'rab isim yang mu'rab, kita katakan walamatu rafi dhammatun, fathatun, kasratun, ya, atau as-sukunu, ya. Tapi kalau kita membahas mabniun 'ala, ini istilahnya dibedakan. Jadi untuk membedakan mana yang mabni, mana yang mu'rab, kalau mabni itu tanpa tamarbuto, ini kesepakatannya. Jadi mabniun 'alal fathi, mabniun 'alal kasri, mabniun 'alal dhammi, ya, bukan mabniun 'alal fathati, mabniun 'alal kasrati, ya. Jadi taknya dibuang kalau mabniun. Tapi ketika kita bahas yang mu'rab, iya taknya dibaca. Walamatu rafi dhammatun, fathatun, kasratun. Tapi kalau mabniun, mabniun 'alal dhammi, mabniun 'alal fathi, mabniun 'alal kasri, ya. Baik. Sini ada catatan kakinya, kita baca ya. Kuntu asyartu ila alamatil i'rabi wal bina'i fi abyatin li dimna qasidatin ra'iyah, ya. Saya telah mengisyaratkan tanda-tanda i'rab dan bina pada bait-bait yang aku buat sendiri, ya, yang terkandung di dalam qasidah ra'iyah. Qasidah ra'iyah maksudnya qasidah atau bait-bait syair yang diakhiri huruf ra, ya. Makanya kita lihat itu 3 bait syair itu akhirnya ra semua. Taib. Syairnya waqad fatahal fattahu kulla mawaddatin wa manna bi dhammi kulla ma kana yuksaru wa jarra ilaina kulla raf'in la jazamna bi anna ilahal 'arsy ila ghairi yushkaru walaula sukunul qalbi hina intisabina ilaihi la khafna khafdahu yawma nuhsyaru, ya. Wa qad fatahal fattahu kulla mawaddah, dan sungguh al-fattah yang maha membuka telah membuka kulla mawaddah dalam keadaan penuh cinta, ya. Wa manna bi dhammi kulli ma kana yasaru, dan ia menganugerahkan dengan menyatukan, ya, dia memberi anugerah dengan menyatukan kulla ma kana yasaru, setiap yang dihancurkan. Wa jarra ilaina kulla raf'in lajazamna, dan ia menarik kepada kita setiap yang terangkat lajazamna, sehingga menjadi tetaplah ia bi anna ilahal 'arsy ila ghairi yushkaru, ya. Karena bahwasanya Tuhannya 'arsy yaitu Allah, la ghairu bukan selainnya, yushkaru ya dipanjatkan rasa syukur kepadanya. Walaula sukunul qalbi hina intisabina ilaihi, ya. Dan kalau bukan karena ketenangan hati ketika kita tautkan kepadanya, la khafna khafdahu yawma nuhsyaru, ya, niscaya kita akan takut khafdahu, kerendahannya, ya, yawma nuhsyaru, hari kita dibangkitkan. Ini syair ini berisi tentang tanda-tanda i'rab, ya, Masya Allah, dan juga berisi tentang nasihat, ya. Karena memang rafa itu artinya rafa yang mengangkat, ya. Kemudian nasaba ini tegak, ya. Nasab itu tegak. Kemudian jar itu menarik, ya. Kemudian jazm itu artinya tetap atau menetapkan, ya. Jadi dengan syair ini diharapkan kita hafal 4 istilah ini, yaitu rafa, nasab, jar, dan jazm, ya. Taib. Qala al-Ajurrumi rahimallahu ta'ala, falil asma'i min dzalika ar-rafu wa nasbu wal khafdu wa la jazma fiha, walil af'ali min dzalika ar-rafu wa nasbu wal jazmu wa la khafda fiha. Berkata Ibnu Ajurrum As-Sanhaji rahimallahu ta'ala, maka bagi isim itu, ya, maka bagi isim itu ada rafa, nasab, khafat, dan tidak ada jazam padanya. Dan bagi fi'il itu ada rafa, nasab, jazam, dan tidak ada khafat padanya. So, biasa kita i'rab dulu. Di sini falil asma'i min dzalika ar-rafu, ini contoh mubtada khobar yang mubtadanya diakhirkan. Jadi falil asma'i
Fa-nya ini istinaf, lil asma'i lamnya huruf jar, al asma'i majrun bil lam, ini tanda jarnya kasrah. Min dzalika, min ini harfu jarrin, dzalika ya za-nya isim isyarah. Kemudian mabniun ala sukun ya fi mahalli jarri majrun bimin. Kemudian lamnya namanya al-lamu lil bu'di wal kafu harfi khitabin. Lamnya untuk menunjukkan ini yang jauh, kafnya huruf khitab. Ini i'rab detail. Kalau i'rab singkat ya min huruf jar, zalika ini mabni majrur bimin. Ar-rafu ini mubtada muakhar ya. Jadi lil asma'i ini jar majrurnya menjadi khabar muqaddam. Adapun ar-rafu ini mubtada muakhar ya, marfu tanda rafa'nya dhammah. Wa nasbu wa huruf ataf, an-nasbu ma'tuf ke ar-raf'u, marfu tanda rafa'nya dhammah, wal khafdu sama di ma'tuf ke ar-raf'u. Wala jazma fiha, wawunya huruf ataf. La-nya ini adalah la nafiyatun lil jinsi, yang la yang menafikan jenis. Dan kita sudah pernah belajar ya di kelas ilmu untuk pemula bahwa la yang menafikan jenis itu tak malu amala inna, beramal seperti amalnya inna. Sehingga ada isim sama khabarnya. Bedanya kalau isimnya la, dia tidak boleh bertanwin ya, dan dia harus nakirah. Makanya kita katakan wala jazma fiha, bukan wala jazman fiha. Nah, jazma ini isimnya la ya, mabni ya. Kalau isimnya la itu mabni. Dan kalau isimnya inna tergantung. Tapi kalau isimnya la udah pasti mabni. Jadi jazma ini jadi isimnya la, mabni ala fathi ya, fi mahalli nasbin. Kemudian fiha ini fi-nya huruf jar, ha-nya majrur. Afan bukan majrur ya, ha ini mabniun ala sukun ya. Fi mahalli jarin majrurun bi fi ya. Kemudian jar majrur dari fiha ini menjadi khabarnya la ya. Dan tidak ada jazam padanya. Maka fiha ini menjadi khabarnya. Walil af'ali min dzalika rafu, ini mengulang saja ya. Ya, walil af'ali ini punya istinaf lil af'ali jar majrur, min dzalika jar majrur. Tadi lil af'ali jadi khabar muqaddam, ar-rafu mubtada muakhar, wan nasbu ma'tuf ka ar-rafu, wal jazmu ma'tuf ka ar-rafu, wal khafdu fiha sama dengan wal jazmu fiha. Wawunya huruf ataf, la-nya nafiyah lil jins, khafdu-nya isim la, fiha ini jar majrur, dia menjadi khabarnya la. Baik. Kita baca syarahnya. Qala Abu Muhammad, tahta hadzal kalami qawaidu arba'un. Ya, di bawah perkataan ini ada 4 kaidah. Al-ula, hadzul asma'i min alamatil i'rabil arba'i salasun. Hiya ar-rafu wan nasbu wal khafdu. Bagian isim-isim dari tanda i'rab yang 4 itu ada 3. Jadi dari rafa, nasab, jar dan jazm, isim itu cuma bisa 3. Apa aja? Hiya ar-rafu wan nasbu wal khafdu. Rafa, nasab dan khafat atau jar. Fatakul hadzal ismu marfu'un aw mansubun aw majrurun. Maka kamu katakan isim ini marfu', mansub, majrur. Enggak ada istilah isim majzum ya. As-saniyatu laisa fil asma'i jazmun li'anna al-jazma khasun bil fi'li. Kaidah yang kedua, tidak ada jazm pada isim. Karena jazm itu khusus untuk fi'il. Ya, jadi enggak ada istilah isim yang majzum. As-salisatu hadzul fi'li minal i'rabi ar-rafu wan nasbu wal jazmu ya. Yang ketiga, bagian fi'il dari i'rab ini ada rafa, nasab dan jazm ya. Ar-rabi'atu laisa fil fi'li jarrun li'annahu khasun bil asma'i. Ya, tidak ada pada fi'il itu istilah jar karena jar itu khusus untuk isim ya. Jadi lawannya. Kalau kita bahas isim enggak ada jazm. Kalau kita bahas fi'il tidak ada majrur ya. Karena jazm itu khusus buat fi'il, sebagaimana jar khusus buat isim. Yaqulu Ibnu Malikin, telah berkata Ibnu Malik, pengarang kitab yang sangat terkenal Alfiyah Ibnu Malik, walismu qad khussisa bil jarri kama qad khussisa al fi'lu bi an yanjazima. Dan isim itu sungguh telah dikhususkan dengan jar sebagaimana fi'il telah dikhususkan dengan jazm ya, kayak gitu. Jadi
i'rab itu ada 4, ada rafa, nasab, jar dan jazm. Kata yang mengalami i'rab itu istilahnya marfu, mansub, majrur dan majzum. Kemudian kalau kita tinjau dari fi'il dan isim, fi'il itu bisa marfu, bisa mansub, bisa majzum, tapi nggak bisa majrur, karena majrur itu khas untuk isim, sebagaimana yang kita pelajari di antara tanda isim diawali oleh huruf jar. Kenapa itu jadi tanda buat isim? Karena nggak ada setelah huruf jar terus ada fi'il. Setiap ada huruf jar pasti setelahnya isim ya. Kemudian kalau kita bicara isim, maka dia bisa marfu, mansub dan majrur, tapi nggak bisa majzum. Karena majzum ini ya khusus untuk fi'il ya. Baik, barangkali cukup sampai sini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.